Pemirsa, pasca kematian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, duka menyelimuti warga kota Mashhad, Iran. Suasana duka menyelimuti kota Mashhad, Iran, menyusul meninggalnya pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Saluran berita Pras TV merilis cuplikan video yang memperlihatkan para pendukung Khamenei meratapi kepergian sang pemimpin di kompleks makam. Sejumlah orang menangis histeris dan duka mendalam mengetahui kematian Khamenei. Pemerintah Iran mengumumkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan libur kerja selama sepekan. Iran mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran tersebut telah terkonfirmasi tewas. Ya, pemirsa, mengutip dari akun X Al Jazeera, kantor berita Tasnim dan Fars juga telah mengonfirmasi kematian Ali Khamenei akibat serangan Israel dan Amerika Serikat di Iran pada Sabtu 28 Februari waktu setempat. Media Iran menyatakan bahwa saat kejadian, Khamenei sedang berada di kantornya pada Sabtu dini hari. Anggota keluarga Khamenei dilaporkan ikut tewas dalam serangan tersebut, diantaranya putri hingga cucu Khamenei. Tentara Israel dan Amerika Serikat disebut menjatuhkan 30 bom ke kompleks kediaman Khamenei. Iran akan memasuki 40 hari berduka nasional atas meninggalnya pemimpin tertinggi Iran tersebut. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terlebih dahulu mengklaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kematian Ali Khamenei melalui jaringan media sosial miliknya. Trump mengklaim Khamenei tewas usai serangan bom di kompleks kediamannya. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyampaikan pernyataan yang mengklaim tewasnya Ali Khamenei. Netanyahu menyebut bahwa kematian Khamenei dilihat dari tanda-tanda usai serangan di kediamannya. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן, בלי הרף, על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, merupakan seorang ulama sekaligus kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran selama lebih dari 36 tahun. Khamenei merupakan tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Ayatollah Ali Khamenei lahir di kota Mashhad, Iran pada 1939. Ia menggulingkan rezim Syah dan kemudian mendirikan Republik Islam pertama. Khamenei dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Kemudian ia menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 setelah pemimpin tertinggi sebelumnya Imam Khomeini wafat. Sebagai pemimpin tertinggi, ia juga merupakan kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran. Ayatollah Khamenei gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 di usianya yang ke-87 tahun.
Kedua negara melihat pemerintah Iran sebagai ancaman keamanan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, khususnya terkait program militer dan kapasitas rudal Iran. Ketegangan geopolitik antara Iran dengan AS Israel telah terjadi sejak Revolusi Iran 1979. Sementara itu, korban tewas akibat serangan brutal Israel dan Amerika Serikat terus bertambah. Media lokal Iran, Bulan Sabit Merah, menyebut lebih dari 200 orang tewas. Dari data korban tewas yang dirilis Sabtu malam, 115 diantaranya merupakan murid sekolah dasar perempuan di Provinsi Minab, Iran. Selain itu, 747 warga terluka akibat rangkaian serangan Israel dan Amerika Serikat. Serangan tersebut menghantam 24 dari 31 provinsi di Iran. Iran menyebut serangan Israel dan Amerika Serikat sebagai pelanggaran kedaulatan. Iran lalu melancarkan serangan balasan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM meluncurkan video serangan rudal terhadap serangan-serangan Iran. CENTCOM menyiapkan rudal-rudal untuk ditargetkan ke fasilitas-fasilitas yang terkait dengan Garda Revolusi Islam. Serangan rudal juga termasuk menyasar ke pusat komando dan kendali, sistem pertahanan udara, posisi peluncuran rudal drone, dan lapangan terbang militer. Operasi ini dilakukan di tengah meluasnya kekacauan regional dengan pertimbangan meningkatnya eskalasi ketegangan Israel-Iran. Komandan CENTCOM juga sempat menyampaikan bahwa operasi ini sudah dimulai sejak tanggal 28 Februari atas perintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Balas dendam atas serangan Amerika Serikat dan Israel, Iran menutup Selat Hormuz. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan untuk melintas. Usai diserang Israel pada Sabtu kemarin, Garda Revolusi Iran mengumumkan menutup Selat Hormuz. Tidak ada satupun kapal yang diizinkan melintasi Selat Hormuz yang menjadi jalur vital perdagangan minyak dunia yang terletak di selatan Iran. Penutupan Selat Hormuz diprediksi akan mempengaruhi harga minyak dunia karena menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan Samudra Hindia. Sekitar 20% atau 20 juta barel minyak mentah setiap harinya melintas melalui Selat Hormuz untuk dikonsumsi global. Ketegangan di Timur Tengah kian memanas. Serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran kini memasuki babak baru usai pemimpin tertinggi negara Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas. Pemerintah menetapkan masa berkabung nasional, sementara ancaman serangan masih terus meningkat. Kekhawatiran akan meluasnya konflik hingga menjadi perang kawasan bahkan global pun tak terelakkan. Dan untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Guru Besar Sejarah dan Geopolitik Timur Tengah Universitas Indonesia, Pak Yon Mahmudi. Selamat sore Pak Yon. Selamat sore, ya terima kasih Mbak. Ya Pak Yon, dengan Ali Khamenei dikonfirmasi tewas, ini bagaimana gejolak yang akan terjadi ke depan ya Pak Yon? Ya, nampaknya kan dengan tewasnya Ali Khamenei itu bukan semakin menyurutkan ya perlawanan Iran ya terhadap Amerika dan Israel, tetapi justru ini membuat mereka ya semakin terpicu untuk melakukan balas dendam. Jadi kita lihat ke depan memang kondisinya akan semakin sulit untuk diprediksi, dan dengan tadi meninggalnya itu kan bukan berarti struktur komando di Iran itu terputus ya. Mereka kan akan segera cepat untuk mencari pengganti dari Ali Khamenei, dan kemudian setelah itu ya dapat ya dengan cepat ya melakukan serangan balik ya terhadap fasilitas Amerika di berbagai kawasan ya, baik itu di Qatar, Uni Emirat, Bahrain ya, dan itu telah dilakukan, termasuk juga melakukan serangan terhadap Israel. Artinya bahwa kematian Ali Khamenei bukan berarti menghentikan atau sebagai tanda selesai
perlawanan permusuhan ya Iran terhadap Amerika, tapi nampaknya itu semakin menguat karena mereka pasti akan melakukan balas dendam, dan yang bisa kita lihat dampak yang paling kuat itu adalah ditutupnya Selat Hormuz ya, yang sebelumnya belum pernah dilakukan hanya sebagai ancaman, dan sekarang memang betul-betul ditutup. Pasti ini akan berdampak secara global ya terhadap ekonomi global yang semakin tidak menentu. Oke. Baik Pak Yon, lalu bagaimana dengan rezim di Iran sendiri saat ini pasca supreme leader mereka ini tewas, dan apakah seperti yang Bapak bilang tadi serangan-serangan balasan ke depannya justru akan semakin meningkat nih Pak? Ya, mereka akan segera melakukan konsolidasi ya, termasuk juga pergantian supreme leader yang sudah ada calonnya. Jadi kalau kemudian kita lihat ya bagaimana kuatnya struktur ya komando di Iran, karena kan dibangun atas ideologi, maka akan sulit untuk bisa dihancurkan. Sementara Amerika berusaha untuk menyelesaikan ya, dan tidak ada negosiasi. Dan dengan melihat kondisi itu, saya kira Amerika dan Israel akan melakukan serangan kembali untuk memastikan bahwa rezim pemerintah di Iran itu tidak berfungsi, tapi kan realitasnya itu masih kuat ya di dalam hal mempertahankan bahkan melakukan serangan balik. Maka tentu dalam beberapa hari ke depan bisa diprediksi bahwa ya serangan akan masih terus berlangsung, dan juga potensi Amerika melakukan serangan kembali, karena tentu targetnya walaupun sudah menewaskan Ali Khamenei, tetapi kan jejaring komando militer dan lain sebagainya masih berfungsi dengan baik ya. Pasti kedepannya juga masih kita lihat eskalasi yang masih sangat tinggi. Nah, tapi siapa yang kira-kira berpotensi mengisi kekosongan kepemimpinan, dan apakah nanti transisi ini akan tetap berjalan stabil di tengah kondisi seperti ini? Nah, nama-nama yang disebut itu salah satunya adalah Muhammad Akbar Aruzani, yang juga memiliki hubungan dekat ya dengan rezim sebelumnya, terutama peristiwa revolusi 1979. Nah, kalau ini kan berjalan secara kultural ya, mereka bisa melakukan itu, dan sepertinya tidak berdampak langsung berat kepada struktur yang ada di Iran ya. Sementara yang diinginkan oleh Amerika itu kan perubahan rejim secara total dan dipaksa ya. Amerika akan berhenti menyerang kalau kemudian Iran sudah menyerah dan tunduk kepada Amerika. Nah, bagi Iran saya kira dalam kondisi sekarang menyerah kepada Amerika apalagi kepada Israel adalah sesuatu yang sulit untuk dilakukan ya, kecuali ya perang total akan dilakukan ya sampai kemudian batas akhir apabila tidak ada jalan menuju negosiasi. Tapi Pak Yon, sebenarnya pandangan masyarakat atau mayoritas dan kelompok-kelompok di Iran sendiri dengan rezim Khamenei ini seperti apa? Ya, memang belakangan ini kan sudah mulai terbelah ya, ketika Amerika mengorkestra itu demonstrasi besar-besaran ya hampir di semua provinsi, daerah, dan meminta rakyat untuk mengambil alih kekuasaan ya, berminggu-minggu terjadi dan nampaknya itu tidak berhasil. Dan sebagian dari rakyat yang anti terhadap pemerintahan Ayatullah Khamenei kan meminta agar Amerika bahkan Israel intervensi langsung, dan intervensi saat ini kan sudah dilakukan. Dalam kondisi sekarang ini memang walaupun tentu ya mayoritas masih mendukung Ali Khamenei, tetapi kekuatan yang anti juga cukup besar karena didukung oleh Amerika. Nah, kebocoran di intelijen itu kan juga sangat tinggi ya, sampai kemudian banyak terbunuhnya pemimpin-pemimpin, termasuk terbunuhnya Ismail Haniyeh itu kan juga di Tehran, dan sekarang terbunuhnya Ali Khamenei saya kira juga ada kelemahan sistem intelijen, dan itu sepertinya juga sudah dimasuki oleh intelijen Israel atau Amerika ya, sehingga mereka mencoba untuk bisa menghancurkan rezim Iran ini. Nah, Bapak sendiri bagaimana melihat keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan ini? Saya kira keterlibatannya sangat jelas ya. Berbeda dengan serangan Juni sebelumnya yang dilakukan oleh Israel,
pada serangan pertama Amerika masih menolak ya keterlibatannya, tapi berikutnya ketika dibujuk oleh Israel baru bergabung ya untuk bisa melakukan serangan-serangan terhadap Iran. Nah, untuk serangan yang saat ini kan Donald Trump secara langsung ya menyampaikan ke publik bahwa ya operasi yang dipimpin oleh Amerika bersama dengan Israel memang tujuannya sebagai major combat itu ya untuk menghancurkan dan mengganti rezim. Jadi perubahan total ya yang diinginkan oleh Amerika sehingga tidak ada lagi rezim negara-negara di Timur Tengah yang menjadi ancaman serius ya terhadap Amerika ataupun terhadap Israel. Kalau ini yang terjadi ya memang menandai kembali era hegemonik Amerika dan menguatnya kekuatan Israel di kawasan. Ini kan juga cukup memprihatinkan ya dengan kondisi saat ini. Ya, Pak Yon dan juga pemirsa, kita akan melihat dulu ini bagaimana warga panik pasca ketegangan Israel dan Iran yang meningkat. Antrean panjang terlihat di stasiun pengisian bensin di seluruh Ramallah pasca serangan Israel dan Iran. Warga khawatir bahwa eskalasi dari ketegangan antara kedua negara ini semakin tinggi dan menyebabkan harga minyak melejit. Para pengendara rela mengantri berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar untuk kendaraan mereka. في مبالغ في التخوف ما فيش قطع للسولار لحد الان ما فيش حكي بس الناس خلص سمعت في الحرب فالناس تخوفت من الموضوع السولار البنزين الغاز كل هاي الاشياء الناس بتتدافق عليها السوبر ماركت تروح بتلاقيش مكان الناس خلص تخوفت من الموضوع رغم انه لحد الان حتى الكازيات بتقول لك في موجود. Sementara itu, sejumlah warga yang ingin melakukan penerbangan mengalami pembatalan. Salah satu maskapai yang menyampaikan pembatalannya adalah Turkish Airlines. Pembatalan mencakup seluruh penerbangan di seluruh Timur Tengah. Banyak warga yang terganggu perjalanannya, terutama warga yang panik ingin meninggalkan daerah Timur Tengah seperti penerbangan dari Iran, Irak, Suriah, Lebanon, Yordania, Qatar, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Nah, Pak Yon, bagaimana Anda melihat dampak serangan Israel di Iran saat ini? Mungkin dari sisi aktivitas warganya dan juga perekonomian. Ya, tentu ini kan sangat berdampak besar ya terhadap aktivitas ekonomi yang menuju Timur Tengah atau keluar Timur Tengah. Jadi di Selat Hormuz sudah jelas ya bahwa tanker-tanker minyak yang hampir 2 juta barel per hari itu tidak bisa tersalurkan ke dunia internasional dan ini pasti akan berpengaruh secara ekonomi. Kemudian penerbangan menuju Timur Tengah, hampir semua kawasan di Timur Tengah itu kan ditutup ya, di shutdown, dan kita tidak tahu sampai berapa lama ini akan terjadi karena tadi itu potensi perlawanan juga sangat kuat, kemudian eskalasi ke depannya juga masih cukup tinggi. Nah, kalau ini berlarut-larut dalam waktu yang cukup lama, seminggu, 2 minggu, pasti ini akan berdampak ekonomi secara global dan menambah ketidakpastian ya terhadap ekonomi ke depannya. Tentu ya masyarakat dan rakyat pada umumnya akan sangat terganggu dan kita juga tidak bisa memastikan bahwa Amerika bisa menyelesaikan misinya ya karena tadi perlawanan oleh rezim Iran itu masih sangat kuat ya, bahkan kita juga belum bisa memastikan kejutan apa lagi yang mungkin dilakukan oleh penguasa dari Iran ya untuk melakukan serangan balasan ya terhadap musuh-musuh mereka di kawasan ini. Saya kira ya kita masih menunggu tentang kemungkinan-kemungkinan yang sewaktu-waktu bisa terjadi dan bisa saja di luar dugaan juga ya. Tapi kan pasca serangan Israel ini Iran mengumumkan adanya penutupan Selat Hormuz. Bagaimana Anda membaca strategi Iran ini? Ya, saya kira ini kan sebagai senjata utama ya bahwa negara di dunia itu sangat terpengaruh oleh arus ya di Selat Hormuz. Dan militer Iran itu berarti kan masih sangat efektif ya untuk kemudian menutup ya, menjaga Selat Hormuz agar
tidak bisa dilalui oleh kapal apapun jenisnya. Jadi semua kapal tidak boleh melewati Selat Hormuz ini. Dan bisa saja kemudian target berikutnya Amerika yang coba untuk bisa mengendalikan Selat Hormuz itu ya memberikan target ke wilayah Selat Hormuz. Tapi pasti perlawanan juga akan semakin besar, sementara Selat Hormuz itu kan berdekatan ya, sangat dekat ya dengan negara Teluk ya, terutama di Oman dan Uni Emirat Arab ya. Nah ini perluasan perang di wilayah itu semakin terbuka. Ya Pak, Iran ini kan melancarkan serangan ke pangkalan udara Amerika Serikat yang ada di beberapa negara Timur Tengah, misalnya ke Kuwait dan juga Uni Emirat Arab. Ini apakah kedepannya akan merembet ke negara-negara lain di Timur Tengah atau bagaimana Bapak melihatnya? Nah nampaknya Iran kan membatasi ya bahwa target mereka itu adalah pangkalan militer Amerika ya di beberapa kawasan, dan itu tidak ditargetkan ya pada fasilitas yang di luar pangkalan militer, walaupun tentu dari serangan rudal atau drone berpotensi ya berdampak kepada serangan ke tempat-tempat lain ya, dan ini tentu mengkhawatirkan ya bagi negara-negara Arab ya. Namun serangan ke wilayah-wilayah di negara Arab itu tentu akan merugikan Iran, karena ini menjadi membuka front bahwa Iran akan berperang dengan negara-negara lain. Maka ya target yang utama ya sebenarnya adalah Israel dan juga fasilitas militer ya Amerika yang ada baik itu di laut Arab, Persia maupun juga sekitar yang menjadi basis ya peluncuran senjata maupun pesawat-pesawat yang digunakan oleh Amerika. Karena kalau memfokuskan di negara-negara Arab, saya kira akan berpotensi negara-negara Arab justru kemudian mengutuk ya apa yang dilakukan oleh Iran. Oke, terakhir Pak, tapi mungkin tidak ke depannya akan ada keterlibatan negara lain mungkin dari negara-negara Teluk yang akan justru meningkatkan eskalasi serangan ini Pak? Ya, nampaknya sih negara-negara yang lain tidak mau terlibat secara langsung. Cara yang paling baik adalah mengurangi resiko atau the risk ya, agar kemudian mereka tidak terbawa ke dalam konflik yang lebih berkepanjangan. Maka tentu konflik ini akan dibatasi dalam segitiga negara, yaitu Iran, Amerika, dan Israel. Dan apakah kemudian ketiga itu bisa menyelesaikan ya peperangan ini, atau sebaliknya ya akan mencoba untuk menarik perhatian negara-negara lain. Tapi dalam kondisi ekonomi saat ini tentu negara Arab juga tidak mau mengambil resiko ya untuk berperang dengan Iran, dan pada satu sisi juga tidak bisa melawan Amerika. Jadi yang dilakukan adalah berusaha untuk mengurangi resiko-resiko itu. Jadi kedepannya saya kira sangat tergantung ya negosiasi antara Amerika, Israel, dan Iran ya untuk melihat masa depan Iran sebenarnya seperti apa. Apakah akan dijadikan next seperti Irak atau seperti Afghanistan ya, atau ada negosiasi lain yang ditawarkan. Baik, terima kasih Pak Yon Mahmudi atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala memperingatkan bahwa konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran berpotensi menimbulkan dampak ekonomi serius bagi Indonesia. Menurut JK, eskalasi ketegangan di Timur Tengah dapat memicu kenaikan harga minyak dunia, serta mengganggu rantai pasok global yang pada akhirnya menekan perekonomian nasional dalam waktu singkat. Dalam pernyataannya, Yusuf Kala menekankan bahwa Indonesia sebagai negara pengimpor minyak dari kawasan Timur Tengah harus meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko tersebut. Ya, pertama tentu harga minyak naik. Pasti itu pertama. Logistik di antara Timur Tengah dan kita sudah terputus. Sekarang ratusan ribu orang Indonesia, puluhan ribu Indonesia yang naik umur contohnya, itu tidak bisa kembali pada dewasa ini. Habis. Juga ekspor kita tentu ke Eropa akan masalah. Karena ini semua timbul ketakutan, semua orang bersiap begitu. Jadi masalahnya ya kita biasanya mengimpor minyak dari Timur Tengah.
karena kita kekurangan. Sekarang pasti stop. Jadi ekonomi kita akan terkena di situ. Hati-hati dalam waktu yang apabila ini lama. Mudah-mudahan cepat selesai. Itu berarti adanya suatu logistik sistem impor ekspor di Timur Tengah ke selatan dan ke utara. Ini masalah. Kita antara lain ada di selatan yang mengalami seperti itu. Nah, itu efeknya antara lain di samping hubungan perdagangan kita terputus di Timur Tengah. Karena bukan hanya Iran menyerang Kuwait, menyerang Doha, menyerang Dubai karena di situ ada pangkalan Amerika. Efeknya ke negara itu. Nah, itu yang akan terjadi semua. Satu hari ini kelihatan belum terasa, tapi 1 minggu akan terasa. Menyikapi eskalasi konflik Timur Tengah, pemerintah resmi mengimbau penundaan ibadah umroh. Kementerian Haji dan Umroh meminta jemaah yang sedang melaksanakan umroh untuk berkoordinasi dengan KPRI, sementara untuk proses persiapan haji masih berjalan. Kami menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan waktu yang tidak ditentukan atau sampai dengan kondisi sangat kondusif untuk keamanan dan kenyamanan seluruh warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah di Tanah Suci. Kedua, kami menghimbau agar jamaah umroh yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci untuk terus berkoordinasi dengan KBRI, dengan Konjen maupun dengan kantor urusan haji di Tanah Suci. Terkait persiapan haji tahun 2026 atau 1447 Hijriah, insya Allah proses perencanaan dan persiapan berjalan dengan sebagaimana mestinya, belum ada gangguan-gangguan yang signifikan. Oleh sebab itu, insya Allah penyelenggaraan haji di 2026 atau 1447 itu berjalan dengan baik, dan kami tentu memohon doa kepada seluruh jamaah agar persiapannya berjalan lancar dan eskalasi konflik di Timur Tengah itu segera berakhir sehingga haji 2026 atau 1447 bisa berjalan dengan baik, dengan aman dan nyaman untuk seluruh jamaah haji yang nantinya akan berangkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imbas serangan Israel, Amerika Serikat ke Iran, penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Timur Tengah mengalami pembatalan dan penundaan. Hingga Minggu siang, rute tujuan penerbangan Timur Tengah dari Bandara Soekarno-Hatta masih belum dapat dilayani. Para penumpang di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang tidak bisa melakukan penerbangan ke kawasan Timur Tengah. Namun dapat terlihat bahwa tujuan lain terlihat normal seperti biasa. Maskapai yang melayani rute Timur Tengah di Bandara Soekarno-Hatta yang terdampak diantaranya Etihad, Qatar, Emirates, Oman, Garuda, dan Saudia. Diketahui maskapai tersebut sejak Sabtu malam membatalkan penerbangannya ke wilayah Timur Tengah sehingga membuat penumpang pesawat terdampak dan menunggu hingga kembali diberangkatkan. Penerbangan yang terdampak langsung antara lain tujuan Abu Dhabi, tujuan Doha, dan tujuan Dubai. Sementara untuk penerbangan kedatangan, rute Abu Dhabi dan Doha ke Jakarta berstatus cancel. Sejumlah penumpang pesawat mengalami penundaan penerbangan hingga waktu yang belum ditentukan. Sementara Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berharap eskalasi konflik di Timur Tengah segera berakhir. Ada tadi beberapa yang tujuannya memang Timur Tengah seperti Abu Dhabi, Qatar, Jeddah pun ada tadi. Itu maskapai selain Qatar. Prediksi ya, namanya perang, apalagi menggunakan misil rudal jarak jauh. Sekali lagi kita berharap ini bisa segera bisa segera berakhir lah yang begini-begini ya, karena memang ini akan mengakibatkan bukan hanya tragedi kemanusiaan tapi juga akan menyebabkan berbagai tantangan yang berat di sektor ekonomi termasuk energi dunia. Kepanikan terjadi di Bandara Internasional Kuwait usai serangan pesawat tak berawak menghantam fasilitas bandara.
Asap pekat memenuhi sebagian terminal di Bandara Internasional Kuwait. Sementara para calon penumpang ketakutan dan berteriak. Serangan ini terjadi setelah sejumlah negara di Timur Tengah memperlakukan langkah darurat penerbangan menyusul pecahnya serangan Israel dan Amerika Serikat di Iran. Para pengunjuk rasa berkumpul di dekat Gedung Putih setelah Amerika Serikat dan Israel menggempur Iran. About to announce some propaganda from the Zionists. Shame! We don't take news from them. We know that right now Iran is actually saying the opposite. So we're going to wait until things play out and confirm that we know. Para pengunjuk rasa mendesak Presiden Amerika Serikat Donald Trump segera menghentikan serangan di Iran. Mereka meminta agar Trump tidak ikut campur dalam konflik antara Israel dengan Iran. Pengunjuk rasa menyebut Iran sedang memberikan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Propaganda. Propaganda from the people for resistance and liberation. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, viral sebuah kecelakaan kerja terjadi di depo kontainer Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Seorang pekerja tewas setelah terlindas alat berat forklift. Ya pemirsa, inilah rekaman kamera pengawas detik-detik seorang pekerja tewas terlindas alat berat forklift di depo kontainer Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Orang itu. Awalnya korban berjalan di area posisi blind spot atau titik buta. Tiba-tiba alat berat datang. Diduga operator forklift tidak mengetahui posisi korban sehingga terlindas. Sejumlah pekerja yang melihat langsung melapor ke petugas. Kini kasus kecelakaan kerja ini ditangani oleh Polsek Cilincing, Jakarta Utara. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Taman Kota Cawang, Jakarta Timur menjadi sorotan karena diduga menjadi tempat prostitusi pada malam hari. Petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi hingga botol bekas minuman keras. Petugas gabungan Pemkot Jakarta Timur dan TNI Polri menutup 2 akses masuk hutan Kota Cawang di Kecamatan Makassar yang diduga menjadi tempat asusila sesama jenis pada malam hari. Dari hasil pengecekan, petugas menemukan sejumlah alat kontrasepsi serta minuman keras. Penutupan dilakukan sebagai upaya menjaga ketertiban umum. Pemkot Jakarta Timur menyebut akan menata kawasan tersebut dengan memasang lampu serta memperbaiki pagar agar tidak dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul pada malam hari. Ada dua titik yang hari ini kita coba tutup secara permanen dengan melakukan pengecoran, bekerjasama dengan Sudin Pertamanan. Lalu setelah itu akan ada penopingan dan perapian taman supaya fungsinya bisa lebih maksimal. Lalu dengan teman-teman Bina Marga akan ditambah penerangannya supaya aktivitas di sini juga terlihat dari luar. Selain itu, aparat gabungan juga akan melaksanakan patroli malam secara rutin untuk mencegah penyalahgunaan taman pada malam hari. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Diterpa angin kencang dan hujan deras, sebuah papan reklame sepanjang 15 meter di JPO Ruas Tol Jakarta Tangerang roboh. Akibatnya 2 pengendara sepeda motor terluka. Sebuah papan reklame di jembatan penyeberangan orang di ruas tol kilometer 02 Jakarta Tangerang roboh hingga ke jalan. Akibatnya 2 orang pengendara sepeda motor terluka di bagian kepala dan tangan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa terjadi saat angin kencang disertai hujan lebat melanda wilayah Jakarta Barat. Papan reklame terlepas dari jembatan penyeberangan dan terserempet truk kontainer hingga roboh ke jalan. Petugas pemadam kebakaran sektor Kebonjeruk yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi papan reklame agar tidak mengganggu arus lalu lintas.
Di situ lagi ngojek ya. Terus angin kan agak lumayan kencang tuh. Nah, tiba-tiba itu angin roboh. Di sana ada motor lewat dari arah utara. Kelapa 2. Ya, belok. Yang satu dari barat. Mau belok juga gitu. Tertib Pak? Ya. Tertib Pak? Ya, tentu tertib. Yang satu mah luka itu kepalanya. Yang satu mah kakinya gitu. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini. Petugas jasa marga diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas di jalan tol Jakarta arah Tangerang dan sebaliknya. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Norman Tarigan, terduga pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya, kini masuk daftar pencarian orang. Kasus yang menyeret Norman Tarigan terjadi di Bandung dan memicu kemarahan publik. Terduga pelaku penganiayaan terhadap kekasihnya diketahui tinggal di kawasan Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Usai kasus kekerasannya mencuat, terduga pelaku Norman Tarigan menghapus seluruh akun media sosialnya. Namun tindakan menghilang dari ruang publik tidak menghapus tanggung jawab hukum maupun moral atas perbuatannya dan memicu kemarahan warganet. Tak hanya soal kekerasan, pelaku juga kerap meminjam uang kekasihnya. Pelaku yang sempat dimediasi warga meminta maaf dan mengakui kesalahan yang dilakukan selama 3 tahun terhadap kekasihnya. Saya minta maaf, udah 3 tahun udah mukulin kamu. Selama 3 tahun pacaran aku nggak bisa ngapa-ngapain. Udah minta maaf, udah pernah bikin kamu susah. Untuk masalah utang aku usahain bayar. Dan apapun yang terjadi aku pokoknya usahain bakal bayar kamu. Udah? Selingkuhnya? Ya, aku udah pernah selingkuh, aku udah pernah nyakitin kamu, aku udah bikin kamu trauma. Aku minta maaf. Aksi ini mengingatkan bagi siapapun bahwa kekerasan adalah tindak pidana dan kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat dibenarkan dengan alasan emosi, masalah pribadi maupun moral atas perbuatan yang dilakukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembacokan mahasiswi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau berinisial R ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara dan dikeluarkan dari kampus. Pelaku pembacokan terhadap mahasiswi UIN Suska Riau ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan polisi. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal 469 KUHP yang mengatur tindak pidana penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Sudah dilakukan pengamanan dan saat ini sudah diamankan di Polsek Bina Widya dan demikian yang bisa kami sampaikan teman-teman. Dan ini pemberlakuan daripada undang-undang sudah diterapkan di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 ya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pasal 469 ya, yang sudah jelas-jelas hukumannya ya jelas 12 tahun penjara dan untuk itu tersangka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sementara itu, pihak kampus akan memberikan sanksi tegas berupa pemecatan dari lingkungan akademik. Kampus secara internal memiliki aturan kode etik, tetapi jika dia kasus kriminal, biasanya otomatis mahasiswa ini akan mendapatkan hukuman terberat secara etis. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka nekat melakukan penganiayaan yang disertai dengan pembacokan karena hubungan asmaranya ditolak oleh korban. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Polisi mengungkap ada motif asmara di balik penganiayaan yang dialami mahasiswi oleh seorang mahasiswa dalam satu kampus yang sama. Polisi juga menyebut korban dan pelaku sebelumnya memiliki kedekatan. Saya jelaskan, antara korban saudari Farah Ayu Pramesti ini dengan tersangka FM ini sama-sama satu kuliah dan mereka pernah sama-sama kegiatan KKN di salah satu wilayah di
wilayah Riau tersebut, dan di sana sudah ada hubungan kedekatan yang cukup dekat. Tetapi pelaku ini ingin sesuatunya yang lebih, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diperhatikan, merasa tidak diperhatikan. Intinya seperti itu saja. Sehingga pelaku daripada tersangka FM ini adalah berdomisili di daerah Bangkinang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Baik. Pada pagi hari itu sudah ada niat daripada pelaku ingin melakukan suatu penganiayaan dengan membawa beberapa senjata tajam berupa parang dan golok, dan ini sudah jelas-jelas ini adalah suatu niatan untuk melakukan penganiayaan yang bisa mengakibatkan. Terima kasih, masih di Sindo Sore. Mahasiswa Universitas Indonesia mengusir massa tandingan yang membela polisi saat berunjuk rasa di depan Mabes Polri Jakarta. Kondisi sempat memanas saat mahasiswa UI merebut spanduk dukungan mahasiswa yang dianggap massa bayaran. Unjuk rasa yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia di Mabes Polri Jakarta diwarnai ketegangan. Muncul massa tandingan dari kalangan mahasiswa yang mendukung polisi. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan Aliansi Mahasiswa Peduli Kepolisian. Kehadiran mereka pun ditertawakan mahasiswa UI karena dianggap massa bayaran. Kita berfokus untuk menyampaikan aspirasi. Selamat. Mahasiswa UI kemudian mengambil spanduk-spanduk tersebut lalu mengusir mereka dari lokasi demo. Di tengah ketegangan tersebut, Polwan berusaha menengahi agar tidak terjadi perkelahian. Unjuk rasa ini terkait kasus kematian pelajar di Tual, Maluku karena dianiaya oknum anggota BRIMOB. Mereka menyuarakan sejumlah poin tuntutan. Di antaranya mendesak hukuman pidana seberat-beratnya terhadap pelaku yakni Bribda Mesias, kemudian mendesak pencopotan Listio Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri. Namun demo kali ini cukup berbeda dari biasanya karena polisi yang mengamankan aksi mengenakan peci dan sorban putih. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP meminta keluarga kaya memilih skema beasiswa partial funding atau pembiayaan separuh. Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 11 Primus mengkritik keras penerimaan beasiswa LPDP tak transparan. Tidak ada larangan orang kaya atau mampu mengambil beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP. Namun, Direktur Utama LPDP Sudarto mendorong pelamar dari keluarga kaya mengambil beasiswa LPDP parsial supaya anggaran beasiswa bisa dialokasikan untuk pelamar berlatar belakang prasejahtera yang lebih membutuhkan. Imbauan tersebut disampaikan setelah banyaknya protes dari masyarakat karena sejumlah penerima beasiswa LPDP berasal dari keluarga kaya. Khusus untuk bapak-bapak, ibu-ibu atau keluarga yang mampu, kami buka kesempatan partial funding. Partial funding artinya ya ini himbauan kalau bapak ibu mampu, milihlah yang bukan full funding tapi yang partial funding. Di mana 50% dari LPDP, 50% dari Anda sendiri gitu ya. Sebelumnya dalam rapat dengar pendapat Komisi 11 DPR RI bersama Eselon 1 Kementerian Keuangan September 2025, anggota DPR RI Komisi 11 Primus Justisio menyoroti sejumlah persoalan di LPDP yang perlu segera dibenahi. Di antaranya seleksi LPDP yang dinilai terlalu rumit, kemudian persyaratan yang dinilai berbelit dan kurang terbuka, hingga transparansi data penerima beasiswa. Kalau persyaratan utamanya harus pintar, betul Pak. Tapi pintar dengan, pertama harus ekonominya yang kurang Pak. Kalau dia kemampuannya itu kurang, di bawah standar sedikit. Pilihannya tapi ekonominya tidak mampu sama orang yang di atas standar tapi dia punya kemampuan, ya jangan Pak. Saya rasa ini harus dirubah Pak. Gitu loh. Malulah Pak, anak-anak orang kaya mendapatkan LPDP. Malu anak-anak pejabat mendapatkan LPDP. Ini penting. Sekarang kalau saya tanyakan sama Pak Darto,
dari seluruh yang mendapatkan LPDP itu, apakah itu clear, apakah itu clean, tidak ada nepotisme, tidak ada akses menuju sana dari pejabat-pejabatnya, dari relasinya, dari kolehannya, dari pejabat mana, kementerian mana. Saya rasa itu juga sulit dijawab kan Pak. Saya bukannya mau menuduh, tapi itu yang dirasakan masyarakat. Saya cuma menampung, sekarang saya bicarakan. Dalam kesempatan tersebut, Primus tidak hanya mengkritik, namun juga memberi masukan agar LPDP membuat terobosan baru dalam skema beasiswa. Hal ini perlu dilakukan supaya beasiswa paling bergengsi di Indonesia tersebut tepat sasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. LPDP kembali menyelenggarakan program beasiswa magister dan doktoral tahun 2026 yang berfokus pada pengembangan SDM Indonesia. Lalu apa saja jenis programnya? Berikut liputannya. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP kembali membuka pendaftaran beasiswa tahun 2026 dengan jenis program yang lebih spesifik dibanding tahun-tahun sebelumnya. Program beasiswa magister atau S2 terdiri dari beasiswa STEM industri strategis yang menjadi salah satu fokus utama LPDP, yakni di bidang STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, dan Matematika. Kemudian beasiswa SHARE yang mencakup bidang sosial, humaniora, seni, agama, ekonomi, dan ilmu sosial lainnya. Beasiswa co-funding ditujukan untuk pendaftar universitas luar negeri melalui skema semi mandiri. Lalu beasiswa kerjasama khusus yang bekerja sama dengan kementerian, lembaga, atau organisasi lain dengan fokus utama meliputi dokter spesialis dan subspesialis, pendidikan kader ulama, dan peningkatan prestasi olahraga. Kemudian beasiswa kolaborasi Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pendidikan agama. Serta beasiswa akselerasi master yang ditujukan untuk mempercepat penyelesaian studi magister. Untuk program beasiswa doktor atau S3 juga meliputi beasiswa STEM industri strategis, SHARE, co-funding, dan kerjasama khusus. Kemudian beasiswa spesialis terdiri dari beasiswa kerjasama khusus yang bekerja sama dengan Kemenkes untuk mendukung ketersediaan SDM dokter spesialis dan subspesialis. Tidak hanya fokus pada pendidikan formal, LPDP juga menyediakan beasiswa non-degree untuk pelatihan profesional, fellowship, dan pengembangan kompetensi. Program ini juga meliputi bidang STEM industri strategis, SHARE, co-funding, dan program kerjasama. Setelah lulus, alumni beasiswa LPDP dituntut untuk berkontribusi. Dari 27.883 alumnus LPDP, 40,49% memilih berkontribusi sebagai tenaga pendidik hingga peneliti. Dari 27.883 alumnus LPDP, sebanyak 65,46% berkontribusi di sektor publik. Di antaranya 40,49% bekerja sebagai tenaga pendidik hingga peneliti. Sementara 24,97% berkontribusi menjadi ASN serta anggota TNI dan Polri. Sementara itu sebanyak 34,54% mayoritas alumni penerima beasiswa LPDP memilih berkontribusi di sektor private. Di antaranya 25,49% berkontribusi di perusahaan swasta. Sementara sisanya atau sekitar 3,62% memilih berkontribusi di BUMN, BUMD hingga bergabung di LSM atau NGO. Tim Liputan iNews melaporkan. Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP, Sudarto, meningkatkan para alumni beasiswa LPDP untuk patuh menyelesaikan pengabdiannya usai menempuh pendidikan. LPDP pun tengah mempertimbangkan kemungkinan untuk mengungkap nama para alumni penerima beasiswa LPDP yang tidak menjalankan kewajibannya mengabdi di Indonesia. Berdasarkan data per 31 Januari 2026, terdapat 36 alumni yang diduga melakukan pelanggaran dan masih dalam proses pemeriksaan. Sementara itu, 8 orang lain telah terbukti tak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia dan dikenakan sanksi pengembalian dana.
Terkait hal tersebut, selain mempertimbangkan sanksi publikasi nama, LPDP juga melakukan pembenahan sistem tracer atau memantau alumni dan kriteria kontribusi. Total kita saat itu 28. Ini adalah momentum bagi kami untuk melakukan penyempurnaan, baik itu regulasinya, baik itu sistemnya, ya, baik itu kriteria kontribusi tadi, ya, dan juga bagaimana kita bisa benar-benar memberikan tadi sanksi yang lebih tepat. PDI Perjuangan mengungkap anggaran program makan bergizi gratis yang memotong anggaran pendidikan. Pernyataan ini berdasarkan dokumen resmi negara, yaitu Undang-Undang APBN dan Peraturan Presiden tentang rincian APBN. Kita harus secara penghitungan itu kan Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI fraksi PDIP, Mai Esti Wijayati, memaparkan temuan ini untuk merespon pernyataan sejumlah pejabat pemerintah yang menyebut bahwa dana MBG berasal dari efisiensi dan bukan dari anggaran pendidikan. Esti menjelaskan klarifikasi ini disampaikan setelah banyak kader di daerah mempertanyakan informasi yang beredar di media massa dan media sosial. Senada dengan Esti, anggota Komisi 9 DPR RI Adian Napitupulu menepis klaim yang menyebutkan bahwa anggaran MBG lahir dari hasil efisiensi. Dana pendidikan. Namun pula yang harus di dalam lampiran presiden, di dalam lampiran APBN yang berupa peraturan presiden, itu juga secara jelas dinyatakan bahwa 769 triliun anggaran pendidikan itu diantaranya digunakan untuk MBG sebesar 223,5 triliun. Itu resmi di dalam buku lampiran APBN. Nah, karena di bawah sudah mulai muncul pertanyaan-pertanyaan itu, maka kiranya kami juga perlu menjelaskan secara terbuka supaya kita sebagai apalagi ini PDI Perjuangan gitu, dan kami juga sebagian ini dari Poksi 10 DPR RI, tentu kami ingin menjelaskan secara lebih gamblang kepada masyarakat luas termasuk kepada para kader PDI Perjuangan untuk menyampaikan kebenaran sesuai dengan data-data yang ada di dalam APBN. Sementara Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG tidak mengurangi anggaran pendidikan. Pemerintah menyebut narasi MBG mengurangi dana pendidikan keliru dan tidak sesuai fakta. Saya ingin meluruskan pemahaman dan narasi yang keliru tentang apa. Jadi kemarin ada sedikit pihak yang menyampaikan bahwa program makan bergizi gratis itu mengurangi program dan anggaran pendidikan, sehingga sekolah terbengkalai, kemudian guru-guru tidak diperhatikan. Oke ya. Jadi saya mau jawab itu narasi yang keliru. Ya. Jadi singkat cerita begini. Yang pertama, makan bergizi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dalam hal ini siswa dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan setingkatnya untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Oke. Kemudian anggaran pendidikan ini sudah disepakati bersama oleh DPR, pemerintah, termasuk Badan Anggaran DPR tahun lalu pada September kalau tidak salah untuk digunakan di 2026, termasuk isi dan peruntukan dari anggaran pendidikan ini. Itu ya. Kembali di Sido Sore. Pemirsa, meskipun sedang menjalani ibadah puasa di bulan Ramadan, antusiasme warga yang berolahraga di Car Free Day tetap ramai. Dengan berolahraga ringan, kebugaran tubuh tetap terjaga hingga waktu berbuka puasa. Inilah suasana Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada hari Minggu pagi. Meski berlangsung pada bulan puasa, warga tetap memanfaatkan hari bebas kendaraan dengan berolahraga seperti berjalan santai, jogging, bersepeda, hingga senam bersama.
Warga mengaku tetap ingin menjaga kebugaran tubuh, namun mereka memilih jenis olahraga ringan agar tidak terlalu menguras energi dan memecah dehidrasi. Pekan kedua Ramadan, Tanah Abang diserbu warga berburu gamis baju lebaran. Tren gamis warna mahogani menjadi incaran warga untuk dikenakan saat hari raya. Dan berikut laporan Kia Dela Rosa. Saat ini saya berada di Pasar Tanah Abang Blok B. Dan hari ini banyak sekali warga yang mulai berburu gamis untuk baju lebaran di tahun ini. Dan saya akan mengajak pemirsa untuk ikut bersama saya belanja gamis hari ini di Pasar Tanah Abang. Nah, ini salah satu toko yang sangat amat ramai menjual beragam warna gamis. Tentunya saya ingin mendapatkan warna di tahun 2026 ini. Hai Mbak, aku mau beli satu gamis yang lagi ngetren dong di tahun ini. Nih Kak, gamis yang lagi tren polos tapi dia mewah nih. Oke, berapa nih Mbak harganya nih? 125 aja nih sayang. Oke, wah kita coba dulu kali ya. Nah ini dia nih pemirsa, warna gamisnya nih warnanya mewah ya. Coklat gelap mahogani dibanderol dengan harga 125.000 saja. Anda bisa mengenakan ini untuk lebaran. Namun juga karena model elegan dan timeless, Anda bisa menggunakannya di hari-hari biasa untuk pengajian misalnya. Dan tentunya jika Anda membeli dengan jumlah banyak, tadi pedagang juga sudah ngomong sama saya akan ada diskon tambahan khusus untuk kamu yang membelinya dengan jumlah lebih dari 10 mungkin ya. Dan tentunya pemirsa, bagi Anda yang masih belum membeli baju lebaran, saran saya harus segera datang ke Pasar Tanah Abang Blok B untuk mendapatkan gamis-gamis yang lucu dengan harga murah tentunya. Karena Tanah Abang buka dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Dari Jakarta, Kia Dela Rosa, Laksana, iNews melaporkan. Berbagai aneka kuliner sebagai menu takjil untuk berbuka puasa tersajikan dalam Culinary Day di Kota Tangerang, Banten. Acara ini diserbu ribuan pengunjung dari berbagai wilayah. Ribuan warga berdesakan untuk mendapatkan takjil yang dibagikan secara gratis di pusat pemerintahan Kota Tangerang Sabtu sore. Acara ngabuburit Culinary Day ini diselenggarakan dalam rangka HUT ke-33 Kota Tangerang. Selain pemberian takjil gratis, warga juga bisa berburu beragam kuliner tradisional dan kekinian. Para pengunjung datang dari berbagai daerah untuk bisa buka puasa bersama keluarga. Dari makanan buat buka puasa ya. Gimana menurut Ibu, seru kan Ibu acara-acara ini? Seru banget malah ya pengennya sih kalau yang kayak gini tiap tahun. Kegiatan hari ini yang kita laksanakan nanti sore ada setelah paripurna juga kita melaksanakan ngabuburit. Warga berharap kegiatan seperti ini bisa rutin dilakukan setiap tahunnya. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Dan seperti apa pemirsa serunya berburu takjil sebagai pembuka puasa di Jakarta? Kita sudah bergabung dengan rekan Dilami Aulia dari kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, selamat sore Dilami, apa takjil yang paling diburu oleh para pembeli nih? Ya, selamat sore Nadia dan juga pemirsa. Banyak takjil yang diburu di sini. Kalau saya sebutkan yang paling ramai ada dimsum, ada gorengan, dan masih banyak lagi ya. Coba kita eksplor aja satu-satu Nadia. Karena sebetulnya ya belum waktunya berbuka, tapi perut saya udah keroncongan gara-gara di sini banyak banget pedagang yang menjajakan dagangannya. Kalau di sini nih yang pertama kita eksplor dulu Nadia. Ini ada Happy Dimsum, harganya 21.000. Ada dimsum biasa juga dimsum mentai. Kemudian kalau yang seger-seger nih Nadia ya, kita bisa lihat ini. Kakak ini jualan apa nih? Boleh? Es kopior. Ini dengan Kak siapa nih? Ya? Nadila. Kak Nadila, ini es kopiornya dibanderol dengan harga berapa? 10.000 aja. Iya. Nah, kemudian kalau yang paling ramai itu pembeli datang atau belanjanya di jam berapa nih Kak? Biasanya sih mendekati buka puasa ya kalau es kopiornya. Kayak jam 5 lebih gitu, itu lebih ramai daripada jam 4. Soalnya kalau es kan emang enak diminum dadakan ya. Selain es kopior, ini ada kue juga apa sih Kak? Ada koin mozzarella.
Iya, yang lumer itu yang harganya dari 18.000 sampai 22.000. Iya, banyak banget. Pasti di studio juga nih ngiler. Makasih ya Kak ya. Kita mau coba explore yang lain. Ini makanan, rekomendasi makanan manis. Kemudian juga tadi ada es kopior yang kayaknya saya mau beli deh nanti. Mawar. Kemudian di sini ada cilok, ada pancake juga nih. Ini salah satu rekomend jajanan manis. Ini bisa pancake-nya ya. Nadia dan juga pemirsa, banyak juga nih yang beli di sini. Dan juga harus hati-hati karena di Masjid Akbar Kemayoran Jakarta Pusat ini cukup ramai oleh para masyarakat yang membawa motor. Jadi kalau misalnya lagi jajan gini tetap hati-hati ya, menjaga barang bawaan. Kemudian juga jangan sampai tersenggol oleh motor. Kemudian ya, balik lagi ke takjil Nadia, di sini ada ini apa, croissant ya Kak ya? Berapa nih harganya? 4.000-an aja Kakak, murah meriah kan. Oh, yang paling favorit ini apa sih Kak variannya? Ini ada coklat sama tiramisu, ada ke matcha juga sih Kak. Dia masih satu grup sama churros. Masih si bule yang bikin. Siap, nanti aku beli tapi aku mau explore yang lain dulu. Oke. Wah, Nadia di belakang saya selain tadi ada cake ya, di sini juga rame banget nih ngantri. Aduh, sampai saya keinjek-injek sama yang lain. Nih kira-kira lagi pada ngantri apa? Kita langsung tanya kali ya. Halo Kakak, lagi pada ngantri apa nih? Kok panjang banget kayak Ini lagi ngantri churros. ngantri churros. Kenapa sih, kan masih banyak jajanan lain? Kenapa pilih churros? Penasaran aja sih sama rasanya, soalnya katanya yang bikin juga asli orang Barcelona. Wow, oke. Nah, harganya udah tahu belum nih Kak? Karena kalau ke depan kita Info yang aku dapat sih kisaran 10.000 seporsinya ya, kisaran 10.000-an. Berarti Kakak taunya dari mana? Dari sosial media atau seperti apa? Dari sosial media. Dari sosial media. Oke, terima kasih banyak Kakak ya, ngantri churrosnya lumayan ngantri. Gimana kalau kita datengin langsung, katanya orang Barcelona, gimana kita ngobrol aja langsung ya sekalian. Nadia dan juga pemirsa mungkin ikut saya. Mungkin kita agak desek-desekan ya, tapi ya kayaknya tapi penasaran. Kakak boleh permisi sebentar? Kita jalur fast track ya Nadia ya. Agak susah, hati-hati juga karena di sini lihat antriannya sangat panjang sekali. Katanya harganya cuma 10.000 dan banyak sekali varian churrosnya. Nah, langsung aja nih, ada abangnya. Halo, abang, maaf ya abang ganggu ya. Teman-teman ikut wawancara dulu ya. Halo, abang. Lagi sibuk nih abangnya ya. Katanya asli dari Barcelona. Abang emang asli Barcelona, Bang? Ya, Nadia lagi ngelayanin pembeli dulu nih, rame banget soalnya. Nah, kalau kita bisa lihat ya, varian churrosnya ini ada yang rasa coklat, vanilla, tiramisu, matcha, strawberry, dan juga blueberry. Kemudian harganya tadi 10.000. Abang bener harganya 10.000 Bang? Iya Kakak. Oke, asli Barcelona bener ini? Benar. Oke. Abangnya kena asli Barcelona, harganya 10.000, jadi nggak heran. Ini juga soalnya churros ini ramai di sosial media nih, Nadia dan juga pemirsa. Jadi masyarakat yang FOMO kayak saya terutama, nanti saya juga akan beli. Ini banyak variannya juga ya, dan tentunya 10.000 menurut saya sangat worth it sih, Nadia dan juga pemirsa. Selain dari churros, Anda juga bisa eksplor jajanan berat di sini. Kalau misalnya di sekitar sini yang lagi rame nih, kameramen saya juga akan menunjukkan ini jajanan beratnya nih Nadia ya. Ada sate, ada lontong, ada sop kambing. Kayaknya enak banget. Kakak halo, ini yang paling rame, yang paling best seller apa nih Kak? Biasanya semuanya, tapi yang sering habis sop iga di sini. Sop iganya berapa nih harganya? Di sini murah aja sih, cuma 35 aja. 35.000 ya. Yang paling rame di jam berapa sih Kak biasanya? Misalnya kalau bulan puasa di jam-jam segini. Di jam 5 sampai jam 6 sore begitu ya. Wah, siap. Terima kasih banyak Kakak. Nadia, di sini sebetulnya masih banyak lagi, tapi lumayan agak jauh ya karena kita ini eksplornya banyak. Sementara demikian Nadia, karena sebentar lagi kan mau jam buka puasa, saya juga belum war takjil nih. Saya mau war takjil dulu. Untuk sementara demikian saya kembalikan ke Anda Nadia. Wah, kayaknya seru banget ya, tadi ada churro hanya 10.000, manis-manis buat buka, pasti enak banget. Terima kasih Dilami melaporkan langsung dari kawasan Kemayoran Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, di Yogyakarta terdapat salah satu pasar Ramadan yang selalu dibanjiri ribuan pengunjung. Di Kampung Ramadan Jogokarian, ratusan lapak pedagang UMKM jalankan menu takjil tradisional hingga kekinian. Menjelang Lebaran besok ya. Ribuan pengunjung antusias saat berburu takjil di Kampung Ramadan Jogokarian, Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Kampung Ramadan ini selalu menjadi magnet tersendiri bagi warga Jogja dan wisatawan saat bulan Ramadan. Terdapat lebih dari 400 lapak UMKM yang menjajakan berbagai menu tradisional, makanan kekinian, dan minuman yang menyegarkan. Selain untuk menyemarakan bulan Ramadan, Kampung Ramadan Jogokarian juga sebagai wujud untuk mempertahankan perekonomian warga Yogyakarta. Untuk pedagang kita tahun ini ada angka 400, alhamdulillah peningkatan juga dari tahun lalu yang kita hanya 350, kita meningkat ada 50 tambahan lapak pasar sore. Memeriahkan pasar Ramadan Jogokarian. Ini rencana mau belanja apa aja di sini, Bu? Jajanan macam-macam. Ini baru nyoba es cincau sama tahu goreng isinya. Ini nanti mau masuk ke jalan sana mau nyoba dimsum dan makanan lainnya. Ratusan pedagang di Kampung Ramadan Jogokarian ini mulai berjualan sejak pukul 3 sore hingga waktu berbuka. Dari Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, Anyus melaporkan. Masih di Sinda Sore pemirsa, sebuah kerajaan masjid unik yang berada di Cirebon, Jawa Barat menarik perhatian warga yang melintas. Seperti apa keunikan masjid ini? Berikut informasinya untuk Anda. Masjid Merah Kedung Menjangan, sebuah bangunan yang kental dengan nuansa zaman Kerajaan Majapahit, terletak di perbatasan kota Cirebon, Jawa Barat. Bangunan unik dan ornamen yang ada di dalamnya menandakan masjid ini syarat akan akulturasi budaya serta nuansa kuno zaman kerajaan. Masjid yang juga dikenal dengan nama Masjid Nurbuat ini memiliki tiang-tiang yang sangat kokoh dan memiliki artikulasi simbol agama Islam, yakni 33 tiang berwarna merah sebagai simbol zikir kepada Yang Maha Kuasa, serta 17 tiang berwarna putih yang berarti jumlah rakaat dalam sholat wajib setiap hari. Tiang kan ini 17 ya, berarti kan menandakan 17 rakaat. Kalau di dalam 9 wali kan ya. Kalau disebut Masjid Merah, merah itu berani untuk kebenaran, membela yang benar. Kalau yang di dalamnya putih yaitu untuk suci ya, kebersihan batin kan gitu. Selain interior yang unik, masjid ini juga memiliki sumur yang dipercaya kaya akan manfaat. Perobatan untuk mandi yang dari Palembang, dari mana tuh kadang-kadang dimandiin di sini, ambil barokahnya, ya memang semuanya istilahnya sukses. Menariknya pada momen-momen tertentu, sumur ini kerap dipadati jemaah yang juga berdatangan dari seluruh Nusantara. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Selain di Cirebon, di Bandung, Jawa Barat juga terdapat masjid yang identik dengan akulturasi budayanya. Yang tak lain adalah Masjid Lao-Tse. Ornamen dan nuansa arsitekturnya membawa ingatan pada kelenteng, bukan kubah besar atau menara menjulang. Pemilihan warna merah, kuning, dan hijau di Masjid Lao-Tse II bukan keputusan estetika semata. Di dalamnya tersimpan filosofi yang dirancang secara khusus untuk membangun rasa kedekatan, khususnya bagi etnis Tionghoa yang datang untuk belajar atau memeluk Islam. Masjid ini memiliki ikatan kuat dengan etnis Tionghoa, sehingga arsitektur masjid mengikuti budaya kaum Tionghoa. Masjid Lao-Tse II Bandung memang bercorak Tionghoa, arsitekturnya campur antara Tiongkok dan Timur Tengah. Nanti bisa dilihat dari background yang ada di belakang saya, terutama yang di sebelah mimbar, itu ada perpaduan arsitektur Tiongkok dan arsitektur Timur Tengah.
Dalam perjalanannya, Masjid Lao-Tse II Bandung merupakan pengembangan dari Masjid Lao-Tse Jakarta yang lebih dulu berdiri pada 1991. Perbedaannya, jika Masjid Lao-Tse Jakarta tumbuh di kawasan pecinan dengan mayoritas mu'alaf dari etnis Tionghoa, Lao-Tse II Bandung justru mencerminkan wajah yang lebih beragam. Mengapresiasi bagus. Terus juga di sini pembinaannya dari pengurus ini banyak ini pengajian segala itu ya. Hanya saya belum pernah mengikutinya gitu. Selama Ramadan, Masjid Lao-Tse II menggelar majelis kajian sore. Kajian digelar di pelataran masjid, pengajian dibarengi dengan pembagian makanan berbuka. Takjil tak hanya dibagikan kepada jemaah, tetapi juga kepada orang-orang yang melintas di sekitar masjid. Dari Bandung, Jawa Barat, Yanuar Candika, iNews melaporkan. Masjid Jami Tua Palopo di Sulawesi Selatan menjadi saksi bisu masuknya Islam ke Tanah Luwu yang masih berdiri kokoh hingga kini. Keunikan masjid ini adalah dibangun dari batu cadas dan putih telur serta ditopang oleh tiang Cina gori raksasa. Inilah Masjid Jami Tua Palopo di Sulawesi Selatan yang menjadi saksi masuknya agama Islam ke Tanah Luwu. Masjid ini dibangun Datu Luwu ke-16 pada tahun 1904 Masehi. Masjid Jami Tua yang berdiri kokoh di jantung kota Palopo ini menyimpan banyak keunikan dan sejarah yang kuat. Masjid ini unik karena seluruh proses pembangunannya tanpa menggunakan semen, melainkan putih telur dan kapur sirih. Struktur bangunan masjid masih dipertahankan sehingga bernuansa arsitektur kerajaan masa lampau. Atapnya bertiga-tiga yang menunjukkan akulturasi budaya Bugis, Jawa, dan Tionghoa. Sementara pintu masjid hanya ada satu yang berada di sisi timur dan menandakan keesaan Tuhan. Di bagian tengah terdapat satu tiang penyangga yang terbuat dari kayu Cina gori raksasa. Menurut sejarah, menurut informasi yang kami dengar bahwa Cina gori itu sewaktu mau diambil di situ disumpah bahwa kau tidak boleh lagi ada yang besar seperti ini. Jadi sekarang itu paling besar seperti telunjuk. Tapi tetap kuat. Ya. Kenapa Pak harus dibakar? Karena banyak yang ambil obat, ada yang ambil guna-guna begitu ya. Mistik seperti itu. Jadi dikhawatirkan jangan sampai terkikis. Tebalnya dinding masjid yang mencapai 90 cm ini membuat udara dalam masjid sangat sejuk meski tidak menggunakan pendingin udara modern. Kondisi ini membuat para jamaah betah berlama-lama dalam masjid untuk beribadah maupun hanya sekedar beristirahat sambil menunggu waktu berbuka. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan.